Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Pencipta yang serba maha, kami menyebut nama-Mu dalam ratap penuh damba. Kami meminta kekuatan Allah yang dahsyat itu, terlebih Roh Kudus, menjelaskan firman-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Bantu hamba yang berdosa terbatas, supaya apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Memberkati setiap kami, supaya firman yang disampaikan bisa kami mengerti, pahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan nyata kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih, Aurel. Salam. Sekali lagi salam. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, walaupun sudah hari ini tanggal 9 ya, Maret, selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Dia memberikan kesempatan untuk saya berjumpa dengan teman-teman semua di sini, orang-orang hebat, calon dokter yang Tuhan pakai suatu saat nanti. Jadi saya di sini merasa aman karena berada di tengah-tengah para dokter, jadi aman ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus PMK FK Unpad yang dulu teman-teman ini Departemen Acara kalau saya tidak salah. Ada ini ke Ivori Ginting, ada Aurel, lalu Cici Pertamadea, terima kasih. Mereka bertugas, dan selamat teman-teman ya untuk PMK FK Unpad. Selamat bertugas untuk tahun ini, semangat terus. Terima kasih Kak Seto diberi kesempatan. Aurel beberapa waktu lalu menghubungi saya. Kita belajar sama-sama hari ini. Itu saja dari saya tidak perlu perkenalan karena ini kalau saya tidak salah kali ketiga saya di PMK tahun 4 ya. Terima kasih Kakak diizinkan sharing di antara kawan-kawan semua. Tapi walaupun ketiga kali saya sering salah, saya minta maaf kepada pemimpin pujian tadi. Siapa namanya? Saya sering salah antara ini dengan Aurel ini. Saya bilang taruh Aurel dengan PD-nya, padahal ya ini. Sorry ya, ini jangan masuk teman-teman. Itu perkenalan saya. Semoga kita sehat, ada harapan sore ini ya. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Nanti tolong saya dikasih tahu kalau aku salah terlalu lama. Berharap tidak terlalu lama. Sudah siap hari ini kita? Siap ya? Oke. Baik. Ini tema yang diberikan kepada saya. God help, God lead. Ada yang tahu? Bukan selamat Natal dan tahun baru ya? Apa nih? Oke. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang memimpin. Jadi kita rindu Tuhan menolong, Tuhan yang memimpin hidup kita. Ini ayat yang terkenal, ada lagu Filipi 4 ayat 13, itu satu lagu yang teman-teman hafal. Jadi kita akan buka sama-sama Alkitab kita yang bawa Alkitab fisik, baik Alkitab. Tolong sepakat dengan saya, dengan kakak. Pastikan yang dibuka adalah Alkitab. Karena notifikasi lain, WA, Instagram, grup yang teman-teman punya, tolong yang dilihat dulu ya. Sepakat? Oke, baik. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6 sampai 13. Ini sebenarnya dua perikop yang berbeda. Tapi kita akan bacakan saja. Saya izin membaca karena sekarang ada Alkitab Indonesia terjemahan baru edisi kedua, betul? Ada yang tahu ini ya? Kita edisi yang pertama saja, karena ini yang cukup lama. Kakak izin membacakan untuk kita semua, perhatikan di sana. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop di atas, nasihat-nasihat terakhir. Itu judul perikop pertama.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berikut kedua. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Terakhir kita baca sama-sama 1-3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang mendengarkan, membaca, mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan nyata kita. Next slide. Lanjutkan. Oke. Lanjut saja. Stres, kecemasan, depresi. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar 3 kata ini? Bolehkah? Pilih salah satunya, boleh. Stres. Ada yang senyum-senyum sudah melihat ke sini ya. Tenang saja, saya tahu perasaan Anda. Stres, kecemasan, cemas, atau depresi. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar ini atau membaca ini? Boleh satu laki-laki atau satu perempuan? Skripsi. Wah, yang dipikirkan itu ya. Sorry. Seharusnya skripsi jangan dikasih tahu ya, karena itu tekanan yang berat ketika diungkit betul, berusaha melupakannya ke sini kan. Semua beban berat itu ditinggalkan. Oke. Ada lagi teman-teman, ketika melihat membaca kata-kata ini, 3 kata ini, praktikum, adakah yang dipikirkan selain itu? Amanda Vanessa Lee, apa yang Anda pikirkan? Lengkap ya namanya ya. Satu pelayan waktu itu kami menolong teman-teman di mahasiswa baru. Jadi beliau juga adalah mentor. Terima kasih. Apa yang dipikirkan deh? Kami baru pertama ketemu hari ini. Pusing. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Stres, kecemasan, ada yang memikirkan skripsi, pusing. Selanjutnya, apa penyebab? Nah, ini saya memakai kata bahasa ini ya, kesehatan. Kalian kan dokter ya. Apa diagnosa terhadap 3 hal ini? Silakan dilanjutkan. Apa penyebabnya? Tugas banyak, menumpuk, tidak selesai. Silakan dilanjutkan. Saya akan menjelaskannya seperti Pak. Deadline sudah dekat. Wah. Jadi kalau mendengar skripsi, wah kayaknya bulan ini mengumpulkan. Dosen pembimbingnya susah untuk ditemui, betul? Ayo dong Pak, kapan jadwalnya? Relasi dengan teman, sahabat, pacar, kalau ada yang punya pacar ya. Dosen, yang nyebelin kok saya terus yang disuruh. Kenapa bukan dia Pak? Kan banyak di sini. Keluarga dan lain-lain. Skripsi, ini sudah ada tadi ya. Praktikum, laporan yang harus diselesaikan. Ini yang lebih menakutkan lagi. Setelah lulus saya mau kemana? Mau kerja di mana? Masa depan belum jelas. Yang terlihat di sana suram dan gelap. Walaupun teman-teman menyandang gelar apa nanti kalau sudah S1? Sarjana kedokteran ya. Tapi kita belum tahu. Teman-teman mungkin rindu kerja di kota, tapi Tuhan menuntun mungkin di tempat yang jauh. Di Papua, you ready dikirim ke Papua?
jadi dokter di sana. Ada cita-cita ke pedalaman jadi dokter di sana, membantu orang-orang yang satu orang di sana. Dari mana, Dek? Kamu Papua ya? Oke, siap. Kembali ke tempat ya. Balik kanan. Kita yang dari tempat masing-masing akan kembali. Next. Ini diagnosa atau penyebab stres, kecemasan kita, dan depresi. Saat kewalahan, apa yang kita lakukan? Teman-teman stres, depresi, saya kewalahan, saya menyerah. Dengan hal yang terjadi. Oke, ke depan. Marah-marah. Ada yang marah-marah? Enggak ya? Semoga tidak. Jangan ketika kok agak sulit ini yang nggak dapat-dapat, langsung ambil laptopnya. Selanjutnya. Kita lihat yang selanjutnya. Tidak mau makan? Ada yang stres, depresi, cemas, tidak mau makan? Atau malah makan? Wah, Kak, saya senang makan kayaknya. Selanjutnya, tidak mau berinteraksi dengan siapa-siapa, mengurung diri di kamar. Ada? Mama telepon matiin. Teman apa lagi matiin sudah. HP-nya bukan temannya dimatikan. Atau kita memilih untuk mengakhiri hidup. Bawa tali, cari kayu bengkok. Kalau di pohon cabai masih mending ya. Talinya putus atau pohon cabainya yang patah. Ini jangan dilakukan ya. Itu yang kita pikirkan saat kewalahan, saat kita menyerah. Mungkin hal-hal ini terjadi di Anggun, teman-teman semua. Kita akan melihat lebih lanjut, teman-teman semua. Apa yang kita bisa pelajari di sore hari ini? Apa seharusnya kita lakukan ketika dalam kehidupan saya depresi, saya stres, saya cemas, saya mau menyerah? Lihat ayat 6 tadi. Di ayat yang ke-6, teman-teman perhatikan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Bukan hanya satu hal, dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada temanmu. Tidak apa-apa kamu sharing dengan teman, dengan pembimbing rohani, dengan papa, dengan mama. No problem. Selanjutnya, mari kita menyatakan depresi, masalah, tantangan kita kepada Allah. Bawa masalah, pergumulan, dan tantangan hidup kita kepada Tuhan. Setuju? Sudahkah teman-teman melakukan ini? Yang skripsi, kita tidak ada harapan sepertinya. Literatur sulit saya temui, bahasa Inggrisnya, wah luar biasa, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Ketika kita menyatakan kepada Allah dalam segala hal, depresi, stres kita, masalah, tantangan kita hadapi, apa yang terjadi? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ketika menyatakan dalam segala hal kepada Allah, Dia memelihara hati dan pikiran kita. Next. Dia pribadi yang terlalu mampu untuk menolong dan memimpin kita sesuai dengan tema tadi. Amin. Yesus pribadi yang terlalu mampu untuk menolong kita. Perhatikan di sini, apapun juga. Jadi apapun juga itu apa? Bukan hanya satu hal. Perkuliahan kita, masalah keluarga kita, relasi kita dengan si A, si B, dengan teman, dengan dosen. Semua. Karena di sini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Tentang apapun juga. Apapun juga. Bukan satu jenis, tetapi banyak jenis yang kita menyatakan kepada Allah. Itu yang terjadi. Dia pribadi yang terlalu mampu menolong kita. Selanjutnya, teman-teman silakan fokus ke sini. Ayat 13. Ini ayat hafalan kita, ayat yang dinyanyikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Boleh dilanjutkan? Kita melihat di sana satu persatu. Segala perkara, bukan hanya satu perkara saja. Oh, kayaknya Tuhan gak mampu dia menolong saya di skripsi ini. Kayaknya Tuhan gak mampu menolong saya dalam praktikum ini. Perhatikan di sana. Segala perkara, bukan hanya satu hal. Boleh selanjutnya? Di dalam Dia, artinya harus di dalam Yesus.
bukan di luar Yesus. Sepakat? Segala perkara dapat kutanggung, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Seringkali kita menganggap diri kita mampu. Oh, Kak, saya mampu kok. Kecil. Skripsi 6 bab, itu 6 bab atau 7 bab sekarang? 6 ya? Atau di kedokteran 7 bab? Siapa yang tinggal di sini? 6 ya? Selanjutnya. Satunya, Dia satu-satunya yang menjadi andalan kita. Ingat, Yesus adalah andalan kita, Dia yang patut diandalkan. Bukan kehebatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi kekuatan Allah yang memampukan itu, yang mampu memimpin dan menolong hidup kita. Seringkali kita ragu. Surrender to God. Kita seringkali ragu. Abaikan suara di sana karena sudah sore. Itu memang suara Dia. Silakan dilanjutkan. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan, bukan untuk meniadakan persoalan. Sama-sama katakan dengan saya, 1, 3. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan, bukan untuk apa? Bukan untuk meniadakan persoalan. Selanjutnya, karena kekristenan berbicara tentang pendampingan dan bimbingan Tuhan, bukan tentang pelarian, apalagi lari dari kenyataan. Setuju? Ada yang sepakat? Dia yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Jadi doa kita jangan dibalik. Tuhan, singkirkan semua masalah, depresi, stres ini, kecemasan ini daripada saya. Tapi doa kita, Tuhan, tolong saya untuk bertahan di tengah tantangan ini. Karena kekristenan berbicara tentang pendampingan dan bimbingan Tuhan, bukan tentang pelarian apabila lari dari kenyataan. Tuhan rindu kita bertahan. Selanjutnya, sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Ketika kita tidak bisa melihat jejak tangan Tuhan bekerja, kita sedang dilatih untuk tetap percaya kepada hati Bapa di surga. Ketika kita saat ini tidak melihat tangan Tuhan bekerja, kenapa Tuhan tidak ada harapan ini? Saya stres, saya marah-marah. Tidak ada solusi dalam hidup saya selalu gagal. Kayaknya engkau tidak ada. Renungkan hal ini kawan-kawan. Kita sedang dilatih untuk percaya kepada hati Bapa di surga. Dia tahu persis hidup teman-teman dan hidup saya hari ini. Meskipun kita stres. Selanjutnya, masih ingat ayat ini? Matius 11 ayat 28, saya izin buka masker. 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika punya masalah, problem dalam hidup kita, stres, menyerah, tidak ada harapan lagi, kita letih dan berbeban berat, mari datang pada Tuhan. Kita akan mendapat kelegaan. Amin. Selanjutnya, sorry. Maskernya turun-turun, jadi saya harus ganti. Ketika kita sedang stres, mari teman-teman kita pandang pada salib itu. Selanjutnya, tampilkan semua. Ketika kita dalam kecemasan, pandang pada salib itu. Ketika kita depresi, kewalahan, pandang pada salib itu. Di sana ada Tuhan Yesus yang pernah disalibkan ganti kita orang yang berdosa. Pandang pada salib itu teman-teman semua. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar, mentok. Next. Yesus pernah berada di posisi yang sama. Matius 27 ayat 46, di sana dikatakan kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani,
Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendirian di sana ditinggal sang Bapa, supaya kita yang berdosa diselamatkan di sana. Yesus pernah di sana sendirian di kayu salib untuk menanggung tentang dosa kita. Jadi jangan bilang saya stres, sudah tidak ada harapan, saya cemas, studi saya agak gawat, keluarga saya agak gawat, kiriman belum datang, tugas saya terlalu berat. Apalagi KKN kemarin, teman kelompok saya menyebalkan, dia tidak mau kerjasama dengan saya. Bolak-balik dihubungi dia, tidak menjawab WA saya, malah dimatikan paketnya. Tuhan pernah sendiri di sana. Next slide. Bapa memalingkan wajahnya dari sang anak, supaya kita yang berdosa dapat memandang wajahnya. Ingat di kayu salib Tuhan berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Kemana Allah Bapa saat itu meninggalkan Yesus sendirian? Dia seorang diri cemas, takut. Karena apa? Bukan karena takut mati, tetapi Yesus ingin mengatakan kepada kita, dosa begitu menakutkannya, terpisah dari Allah begitu menakutkannya. Dia pribadi yang mampu menyelesaikan itu. Dia berkata, this finished. Sudah selesai. Tetelestai. Yohanes 19 ayat 30. Yesus bilang sudah selesai. Selanjutnya, mari membawa semua persoalan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 tadi. Kita bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan dengan kekuatannya. Jadi saat kita stres, saat kita mulai menyerah, nggak ada harapan lagi, Tuhan mampu menolong dan memampukan kita dengan kekuatannya. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bertahan, Dia akan memimpin hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Saya terus mendoakan teman-teman semua dalam studi yang baru datang kemarin 2020, semester 2, semester 4, dan seterusnya. Mari berjuang sama-sama. Tuhan memberikan kita kekuatan. God help, God lead. Dia Tuhan yang menolong dan Tuhan memimpin hidup kita. Jadi, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menolong dan memimpin hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Teman-teman, seberapa sering saat ini kita mengeluh, kewalahan dengan tugas yang menumpuk, praktikum, deadline, tugas-tugas yang sangat-sangat berat dan membuat kita seakan-akan menyerah. Kita sering depresi, stres, cemas. Mari bawa kepada Tuhan. Sudahkah kita selama ini berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan seutuhnya? Bersandar kepada Dia seutuhnya? Atau kita memilih kekuatan kita sendiri? Mohon ampun di hadapan Tuhan ketika kita selama ini mengandalkan kekuatan kita, bahkan mulai mempersalahkan Tuhan dengan segala yang kita alami. Mari datang pada Yesus. Kita akan mendapatkan kelegaan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore ini kami disapa oleh firman Tuhan. Firman yang menguatkan kami, menuntun kami, firman yang memberikan kami harapan bahwa Engkau menolong dan menuntun hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Memberkati teman-teman yang ada di PMK Unpad yang hadir malam hari ini, sore hari ini.
Satu persatu Tuhan pilih keberadaan mereka. Engkau tahu persis, jauh lebih tahu daripada mereka sendiri. Tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka dalam nama Yesus. Yang beruban berat dalam kesedihan, ketakutan, kecemasan, depresi dan stres, Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka bertahan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Ini seru doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah menolong dan memimpin hidup kami. Kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak Sabto buat firman-Nya. Saya sendiri sangat terberkati atas dari penyampaian firman-Nya, kemudian juga mengingatkan banget ya untuk membawa segala perkara kita hanya kembali kepada Tuhan, dan juga sungguh hanya karena Tuhan juga kita bisa bersandar, dan atas segala permasalahan yang ada juga saya sangat diingatkan tadi sama kalimat